Gimana Pak? Nggak ada Pak, betul Pak. Kenapa ini? Hah? Apa? Mau ngelak gue ya? Beginilah suasana saat Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan dan Unit Reskrim Polsek Medan Area menggerebek sebuah kampung di kawasan Jermal 15, Desa Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kampung ini terkenal dengan sebutan Kampung Narkoba. Diduga kuat, kampung ini kerap dijadikan lokasi peredaran dan penggunaan narkoba. Pengguna dan bandar narkoba kocar kacir melihat kedatangan polisi berpakaian preman. Jangan lari kau. Saat penggerbekan ini, polisi gabungan berhasil meringkus bandar besar narkoba yang sembunyi di dalam rumahnya. Uangmu itu? Mau jualan sini dah. Hah? Kau kerja apa? Rumah sang bandar narkoba ini kemudian digeledah. Kerja apa? Ini dan itu dah. Tuh, jelas kau suruh ambil sendiri ya. Kau suruh kooperatif ya. Ya. Oke, ambil ya. Suruh ambil sendiri kau nggak mau, jelas. Ini apa ini? Ini apa ini? Apa? Itu punyamu bukan? Hah? Ya borgol. Borgol. Ini masalah ini. Ini nih. Oke. Kamu mau ngelak kau ya? Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan mengatakan lokasi yang digerebek memang sudah menjadi target operasi kepolisian. Kamu itu? Dimulai dari adanya laporan informasi dari masyarakat. Dari situ kami menerjunkan anggota kami untuk melakukan penyelidikan, dan setelah diselidiki ternyata memang betul ditemukan adanya peredaran narkoba di daerah tersebut. Ini lebih rame lagi. Oh, dia macam apa dia? Ini lagi buang di tengah dia. Kampung narkoba ini sifatnya pindah-pindah. Jadi kita gerebek di satu tempat, dia akan pindah ke tempat lain. Kampung narkoba ini selalu berdiri atau berkembang di daerah-daerah pinggiran sungai, di daerah pinggiran rel kereta api, di sekitaran pemukiman kumuh yang tidak dapat dilalui mobil biasanya. Udah, pulang. Polisi mengamankan 5 pengguna dan 1 bandar sabu beserta sejumlah barang bukti. Tidak hanya narkoba, polisi juga mengamankan 5 mesin judi jackpot. Enam pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk dilakukan pengembangan sehingga bisa menangkap bandar kakap pemasok narkoba. Pengedar 1, yang 5 lain pengakuannya masih sebagai pengguna, namun masih kita dalamin lagi. Asalnya 114, 112 ya sebagai yang menjual dan memiliki, terus juga dikenakan juga pasal 127 sebagai pengguna. Pengedar bisa 20 tahun, bisa juga sampai hukuman mati kalau tergantung banyak BB-nya. Pengedar sabu ini bernama Sofianto. Ia mengaku
Sehari bisa mendapat keuntungan 10 juta rupiah dalam menjual barang haram sabu. Ada orang datang bang, kalau barang itu udah diantar bang ke rumah bang. Nggak pernah jumpai dia, memang diantar naik ada kakinya diantar terus. Kalau setelah ada pas baru turun lagi bang. Kadang 25, kadang nggak tentu bang. Gimana dapetnya Pak? Nggak ada Pak, betul ha. Kenapa ini? Apa? Mau ngelak gue ya? Sepanjang Januari hingga Juni 2022, Polrestabes Medan sudah menggerebek 5 kampung narkoba. Sejumlah bandar besar pemasok narkoba ditangkap. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek kampung narkoba di Gang Jati, Sukaramai, Medan, Sumatera Utara. Pintu rumah ini didobrak polisi lantaran polisi melihat seorang pria kabur melarikan diri melalui atap rumah saat mengetahui kedatangan petugas gabungan. Dari bangunan ini, sepasang suami istri ditangkap karena memiliki barang haram sabu serta beberapa plastik klip pembungkus sabu. Dari penggerebekan di kampung narkoba ini, polisi mengamankan sabu, alat hisap sabu, serta plastik klip pembungkus sabu. Mana lagi barangnya? Di mana? Petugas dari Polsek Medan Kota dan Satres Narkoba Polrestabes Medan langsung menyebar menuju gubuk-gubuk yang diduga digunakan sebagai tempat pesta sabu. Ini lokasinya. Pengedar dan pengguna narkoba kocar-kacir berlarian ke semak belukar hingga menceburkan diri ke sungai untuk lolos dari sergapan petugas. Dua orang pengguna sabu ditangkap, dari tangannya disita sejumlah alat hisap sabu dan plastik klip pembungkus sabu. Penggerebekan kampung narkoba terus berlanjut. Kali ini kawasan Jermal 15 Medan, Sumatera Utara diacak-acak Satres Narkoba Polrestabes Medan. Penggerebekan sempat diadang seorang ibu yang tidak terima anaknya ditangkap. Kita serahkan aja ke pengacara kita, Mas. Pengacara kita, 7 pelaku diamankan dalam gerebekan ini. Polisi juga menyita sabu, alat hisap sabu, serta 35 mesin judi. Sarang narkoba di Desa Sumber Melati, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, digerebek Satres Narkoba Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal. Petugas mendatangi setiap gubuk yang diduga dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba.
para pelaku kabur melarikan diri masuk ke perkampungan. Dari lokasi ini, polisi mengamankan 4 orang pelaku yang diduga kuat sebagai bandar dan pengguna narkoba. Sini. Dari mana barang kau? Di mana dapatnya, Pak? Tidak tahu. Hah? Saya pegang aja gitu. Nggak ada, Pak. Betul, Pak. Nggak ada, Pak. Selain itu diamankan juga 21 sepeda motor, mesin judi tembak ikan, dan jackpot. Usai menggerebek 4 kampung narkoba di wilayah Medan, Sumatera Utara, diduga kuat 2 bandar besar sabu asal Aceh bernama Embong dan Agam memasok sabu ke sejumlah tempat di Medan, Sumatera Utara. Sejumlah kaki tangan 2 bandar narkoba ini tercium polisi akan melakukan transaksi sabu. Di mana dapatnya, Pak? Nggak ada, Pak. Betul, Pak. Kenapa ini? Hah? Apa? Mau ngelak gue ya? Satres Narkoba Polrestabes Medan terus mengejar semua kaki tangan bandar besar narkoba yang kerap memasok sabu ke semua kampung narkoba yang ada di kota Medan. Pengintaian dilakukan saat mendapatkan informasi pengendara bentor yang diduga kuat membawa sabu. Keluar. Kejar itu becaknya itu. Pinggir. Setelah hampir kurang lebih 1 jam dibuntuti, pengendara bentor ini kemudian ditangkap. Apa yang kau bawa itu? Apa yang kau bawa? Sabu, Pak. Pria ini bernama Rizal Haris Daulay. Perannya sebagai kurir pengantar sabu. Setiap kali mengantar sabu, Rizal diupah 1,5 kg sabu. Ini ya. 1. Ia mengaku akan mengantar sabu seberat 9,8 kg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 8. 8, oh ya 8 lebih. 8 lebih. Untuk mengelabui aparat penegak hukum, jaringan pengedar narkotika internasional ini menggunakan jasa penarik bentor. Oh nggak ada, buka aja. Bonceng. Saat diinterogasi, Rizal Haris Daulay mengaku masih menyimpan sabu di rumahnya. Rumah Rizal Haris Daulay kemudian digeledah. Geledah bandar narkoba. Udah.
Akhirnya polisi menemukan 1,2 kg sabu yang disimpan di kamarnya. Rizal mengaku jika sabu sudah dilempar ke Rafli dan Jenny Sari. Dari mulut Rizal Haris Daulay, didapatkan keterangan jika sabu ada juga di tangan Rafli. Rafli kemudian disergap jajaran Polsek Helvetia di Jalan Medan Binjai, kilometer 13, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kendaraan Rafli kemudian digeledah. Di bagasi kendaraan ini ditemukan 7 kg sabu asal negeri jiran Malaysia. Kau buka aja, kau buka. Berapa banyak itu? Berapa banyak? Nggak tahu. Orang kalian kasih kita saja. Tutup ya. Rafli kemudian diinterogasi dan mengaku masih menyimpan barang haram di rumahnya di kawasan Jalan Klambir 5, Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Rumah ini dijadikan gudang penyimpanan sabu dan ekstasi. Ini tesina. Kosong. Aku masuk ke dalam. Lu bawa tepung aja. Apa itu? Itu baru. Saat tiba di rumah Rafli, Jenny Sari yang merupakan ibu kandung Rafli kedapatan membuang barang bukti sebanyak 803 gram sabu serta 3.340 butir pil ekstasi. Ini ya. Jangan kalian kayak gitu ya. Borgol bi. Tim melihat ada seorang wanita yang berusaha untuk memindahkan barang bukti yang ada ke tempat lainnya atau menyembunyikan barang bukti yang ada. Yang mana perempuan dimaksud yaitu ibu dari target. Kemudian melihat tindakan itu, tim melakukan pengamanan terhadap si anak dan juga si ibu. Kendaraan pemasok sabu akan melintas di Jalan Selamet Ketaren, Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan. Monitoran. Lari, biar lari. Bang, udah jalan ya. Kurir sabu yang ditangkap ini bernama Mr. Fernando Marbun. Ia merupakan kurir bandar besar Embong dan Agam. Lek. Kita tunggu bagus ya. Kan ngomongan kau. Berapa? Sama-sama. 30. Sabu sebanyak 30 kg diamankan polisi. Mr. Fernando Marbun diupah hingga 1,5 juta rupiah setiap kali mengantar pesanan sabu.